baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, hatur nuhun untuk rekan-rekan yang sudah hadir di agenda perkuliahan hari ini. Jadi hari ini kita akan kita sudah masuk ke pertemuan 6 tanggal 9 November, di mana hari ini itu adalah penilaian idea validation ya. Penilaiannya tentunya dilakukan dalam bentuk teman-teman sudah mengerjakan hasil dari empathy map di awal, kemudian divalidasi lagi menggunakan Javelin board gitu di Miro-nya, dan hari ini kurang lebih hasilnya harusnya udah selesai dan keluar ya secara berkelompok. Dan mau reminder juga gitu, jadi ini masih ada tadi ya sebelum saya reminder kontribusi setiap kelompok, setiap orang. Jadi pastikan apa yang dimasukkan sama teman-teman itu betul-betul yang dikerjakan sama orang-orang tersebut kayak gitu ya. Nah misalkan ini butuh dicek lagi sih gitu, apakah betul-betul seluruhnya ini ngerjain hal yang sama gitu. Kan di sini jadinya nggak begitu kelihatan gitu ya kontribusi per orangnya karena semuanya ngerjain hal yang sama gitu. Terus ini kan konteksnya wawancara ya. Apakah betul satu responden diwawancara sama 4 orang? Artinya tuh pas ngobrol tuh si 4 orangnya ikutan ngomong semuanya gitu. Jadi harus spesifik, misalkan Farhan ngewawancara berapa orang, Raihan ngewawancara berapa orang responden, Yuni berapa orang gitu. Ini juga sama. Ngeresume hasil interview, berarti kan sebelumnya ada ngewawancara tuh, wawancaranya nggak ada di sini gitu. Ini kelompok Hararanyu-nya nggak ada gitu. Info si A ngewawancara siapa, si B ngewawancara siapa, nggak ada gitu. Tahu-tahu udah ada resume aja hasilnya. Padahal yang teman-teman kerjain itu udah ada semuanya di sini gitu. Jadi kalau teman-teman mau nge-breakdown kontribusinya apa aja, lihat aja setiap frame yang ada di sini. Kayak gitu. Ini frame-nya membuat empathy map, bikin customer persona nama orangnya dimention aja, siapa yang bikin customer persona, siapa yang mana gitu. Ini kan dibikin pasti nggak mungkin 5 orang, kecuali emang teman-teman 5 orang gitu. Mei itu kayak gimana orangnya gitu. Nah itu mah enggak sih, disesuaikan sama apa yang teman-teman kerjain ya. Gitu. Cuman maksudnya maksud detail dari saya tuh ya acuannya ini gitu. Mulai dari empathy map, kemudian customer persona yang di sini, masing-masing customer journey, di dimension customer journey-nya atas nama siapa gitu. Karena dari situ saya itu akan ngelihat gitu customer journey yang bagus sama yang kurang tuh yang siapa gitu. Terus idea validation udah bener apa enggak, kalau memang ini ngerjainnya barengan ya nggak masalah misalkan gitu. Terus ini resumenya juga yang ngolahnya realnya itu siapa gitu ya, apakah benar-benar semuanya atau enggak misalkan. UVV message, kemudian ini yang bikin branding, terus ini yang bikin branding ya. Ini logonya kayaknya belum ada ya, atau kayak gini aja logonya. Nanti saya review lah ya lebih detail. Nah gitu, jadi ini kalau misalnya ada pembagian tugas yang belum yang masih kelihatan samaan ya mangga, ini mah harus di breakdown lagi gitu. Terus di sini kan ini tuh masih, ini yang doa ibu ya, ini tuh masih empathy map, wawancara sama idea validation, padahal masih ada area branding kan gitu ya. Kalau di sini kan masih ada area branding gitu, UVV message, ngolah resume hasil interview, nah itu belum dimasuk-masukin tuh di sini. Jadi ini masih kurang lah gitu pointer-pointernya. Nah itu mangga ini bisa menjadi acuan penilaian ya. Ini silakan diisi selama saya menyampaikan materi hari ini, kurang lebih kayak gitu ya. Ini mangga silakan diisi sesuai dengan materi yang akan saya bahas. Sambil saya menjelaskan materi saat ini mangga bisa disesuaikan. Teman-teman bisa in paralel aja buat
ngisi karena ya penilaiannya kurang lebih hari ini. Oke. Di UAS ini teman-teman akan mengumpulkan ini ya video desain sprint. Kemudian nanti akan ada hasil ini presentasi hasil desain sprint 2 gitu. Satu lagi adalah ujian tulis, ada PG dan SI. Nah, kemudian ini agenda untuk UAS gitu ya. Ini untuk UTS. Nah, ini di agenda minggu depan. Jadi di agenda minggu depan kita akan kuis. Kuisnya itu VG dan SI gitu. Nah, terus di minggu depan juga ini yang akan teman-teman kerjakan ya. Jadi adalah ini responsi desain sprint gitu. Sampai fase prototype gitu. Nah, jadi dua agenda untuk minggu depan, untuk Kamis depan. Jadi agendanya kuis dulu gitu ya, isinya PG dan SI yang udah saya bahas minggu lalu. Kemudian setelah beres kuis, teman-teman per kelompok akan responsi hasil desain sprint yang sudah dikerjakan sampai ke fase prototype. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini saya akan bahas mengenai desain sprint secara utuh. Di fase akhir itu adalah validate gitu, memvalidasi ke user. Nah, si hasil validasi ke usernya itu baru akan dikerjakan di minggu depan. Jadi setelah minggu depan baru teman-teman boleh memvalidasi gitu. Setelah didiskus dulu bareng saya di pertemuan ke-7 minggu depan. Nah, selama minggu depan dan seterusnya barulah udah dapat hasil secara utuhnya desain sprintnya dengan konsep end to end kayak gitu. Nah, ini sih agenda-agenda kita ke depan setelah penilaian hari ini. Nah, di sini adalah mengerjakan desain sprint sampai level prototype gitu. Nah, ini yang akan dikerjakan satu minggu ke depan gitu. Sampai ke minggu depan adalah mengerjakan desain sprint sampai level prototype. Nah, kalau di sini responsi sampai level prototype. Kalau di sini presentasi hasil akhir desain sprint. Nah, gitu ya. Oke. Dan hari ini juga saya akan memberikan taktikalnya gitu ya. Akan memberikan taktikalnya ini kalau di teman-teman ini ada kelompok OY nih udah ngerjain seperti ini. Nanti kita lihat secara komprehensif teman-teman bisa menyimak apa yang saya bahas dulu hari ini mengenai desain sprint, terus bisa bertanya kurang lebih hal-hal yang udah teman-teman coba duluan ini gitu ya, kira-kira di konsep desain sprintnya seperti apa. Dan di akhir juga hari ini saya akan ngasih template ya untuk ngelanjutin apa yang udah ada di sini, kemudian di sebelah kanannya akan ada area desain sprintnya, kurang lebih gitu. Oke. Ya, jadi karena hari ini sudah masuk ke pertemuan 6, jadi memang secara planning teman-teman akan belajar mengenai Google Design Sprint.
Dan di minggu depan teman-teman akan responsi gitu ya. Simulasi desain sprintnya akan dilakukan di 1 minggu ini secara asinkronus, baru di minggu depan akan responsi mengenai desain sprint. Sesuai dengan yang tadi saya udah jelaskan, jadi ini udah pas kita akan ngebahas mengenai desain sprint. Oke. Menjawab masalah desain dan menguji ide baru menggunakan desain sprint. Ini buku referensi dari desain sprint yang bisa teman-teman pelajari. Pembuatnya Jack Knapp dan tim. Ada master desain sprint juga. Kemudian ini website yang terkait dengan desain sprint yang bisa teman-teman perdalam dan pelajari gitu. Kemudian di sini ada expert juga dari Indonesia, namanya Mas Boris Hasian. Jadi kalau teman-teman sempat kenal di komunitas atau sempat bekerja bareng dengan beliau, ya kurang lebih referensi-referensi yang dilakukan juga itu menjadi acuan untuk referensi gitu, pembelajaran desain sprint. Nah, untuk desain sprint sendiri seperti yang saya sudah bahas minggu lalu, jadi teman-teman bisa nonton checklist dan video referensi desain sprint yang versi ideal dari AGN Smart dengan metode desain sprint 2.0. Ini adalah versi yang lebih baru dibanding desain sprint yang 5 hari, kurang lebih gitu gambarannya. Tinggal diakses saja link Trello-nya, nanti di Trello-nya ada salah satu video. Kalau pengen lihat video-video implementasi dari desain sprint yang based on referensi ya bisa lihat ini. Tapi kalau misalkan mau lihat hasil mahasiswa-mahasiswa sebelumnya mengenai video-video desain sprint dan miro-mironya, itu bisa lihat yang ada di sini gitu ya. Nah ini biar jadi referensi buat teman-teman juga, walaupun yang di sini itu belum tentu valid gitu ya, dan belum tentu rapih juga. Sekali lagi konteks referensi yang ada di sini mah hanya untuk penambah hasanah studi kasus aja. Kalau ternyata studi kasusnya A, B, C panjang gitu ya, banyak macam-macam, nah itu bisa menjadi referensi yang lebih beragam lah, karena studi kasusnya lebih banyak. Oke, itu referensi-referensi mengenai desain sprint. Nah, jadi saya akan coba mulai apa itu desain sprint. Mungkin rekan-rekan pernah melihat gambar ini di aktivitas kehidupan sehari-hari gitu. Ada gambar dengan desain makanan yang sangat indah, tapi pas disajikan kok nggak sesuai dengan aslinya gitu ya. Jadi foto dengan aslinya itu berbeda gitu ya. Nah ini terjadi gitu ya di aktivitas kita keseharian, dan tentunya ini yang menjadi alasan kenapa teman-teman harus belajar desain sprint. Biar apa? Biar apa yang teman-teman rancang itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Karena ini adalah prinsip dari desain sprint gitu. Prinsipnya adalah validate your ideas and iterate design solution quickly gitu ya. Maka yang namanya desain sprint itu adalah sebuah framework untuk memecahkan masalah dengan cara mengembangkan hipotesa hanya dengan waktu 5 hari saja. Artinya sekarang nih teman-teman udah selesai memvalidasi ide, udah interview kemarin, udah dapat, udah tahu mau bikin apa. Nah, sekarang move nih levelnya. Udah tahu mau bikin apa, terus dibikin desainnya biar lebih terlihat menjadi barang yang konkret. Kemudian nanti tentunya akan balik lagi ke user yang sama untuk ditanyain, ini desain yang udah kita bikin udah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Caranya gimana? Nah inilah mekanisme desain sprint. Desain sprint diciptakan atas gabungan dua metode besar, Agile Framework dengan Design Thinking. Maka teman-teman tuh kemarin udah belajar tuh Design Thinking.
mulai dari discovery sampai ke validate. Dan kalau teman-teman lihat design sprint sama kayak gitu konteksnya. Bedanya design sprint memungkinkan kita melakukan hal tersebut hanya dalam 5 hari saja. Nah, konteks 5 hari ini adalah konteks sprint yang ada di agile method gitu. Nah, karena ada di agile method, maka terciptalah design sprint di 2010 oleh Google UX Team dengan buku yang dirilis oleh Jack Knapp tahun 2016 dan dikembangkan oleh tim Meiji and Smart. Ini channel YouTube-nya, jadi teman-teman bisa lihat di Mei 2018 dirilislah Design Sprint 2.0 gitu ya. Oke, nah jadi seperti apa itu design sprint? Design sprint itu seperti ini. Kalau teman-teman lihat framework-nya ini sama seperti konsep design thinking. Betul, cuman bedanya yang tadi 5 hari aja untuk nguji sampai betul-betul desainnya jadi gitu kan. Kemudian dikerjakan oleh cross functional team dan dipimpin oleh seorang sprint master, di mana aktivitas yang dilakukannya adalah understand, define, diverge, decide, prototype, sampai validate. Ini urutannya, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar, karena ini akan menjadi soal biasanya di quiz ataupun di UTS gitu ya, pada pilihan ganda ataupun esai gitu. Nah ini mangga bisa di remind gitu ya, urutannya. Nah, sebelum melakukan desain sprint, inilah yang harus teman-teman lakukan. Bikin dulu sprint brief yang harus dikelola oleh seorang sprint master. Sprint master adalah leader di timnya teman-teman yang akan memandu, memfasilitasi jalannya desain sprint. Sprint master pun karena kalau konteksnya orangnya sedikit, boleh mengisikan insight. Tapi kalau ternyata orangnya udah banyak dan sprint master ini bukanlah bagian dari orang yang harus menuangkan ide di situ, maka jadikan sprint master itu adalah orang lain, fasilitator di luar timnya teman-teman, kayak gitu ya. Nah kalau untuk kelompok teman-teman, karena kelompoknya segitu-gitunya, ya udah si sprint masternya ikut juga buat ngisi insight nanti ketika di depan. Tapi kurang lebih sprint master ini harus mampu mengelola atau menjalankan desain sprint dengan baik di kelompoknya. Jadi siapapun yang jadi sprint master nantinya, kan nanti teman-teman akan nge-record gitu dalam bentuk video, itu harus memahami desain sprint 1, 2, 3 langkah lebih jauh dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah ini kemudian ini adalah sprint checklist gitu. Ini adalah panduannya, jadi step by step-nya itu udah ada di buku sprint checklist ini, di mana ini adalah workflow-nya, mulai dari before sprint, selama sprint, sampai after sprint gitu. Harus ngelakuin apa aja, kurang lebih gambarannya ada di sini. Nah ini adalah sprint brief-nya. Nah jadi sederhananya kalau teman-teman bikin desain sprint harus bikin dokumen seperti ini dulu, yang ngasih tahu kalau oke, kita mau bikin aplikasi mengenai laundry misalkan. Konteksnya apa yang mau didesain sprint kan? Bagaimana membuat. Nah itu tuh adanya di sini. Ada sprint challenge-nya, ada deliverable-nya, ada kebutuhan logistiknya, sama ada timeline atau rundown, ada rundown yang dimention di sprint brief tuh. Gitu. Jadi orang yang mau datang melakukan desain sprint, co-creation gitu ya, itu nggak nol gitu. Jadi lead-nya mau ngundang, tapi kemudian ketika ngundang orang yang jadi undangannya tuh belum ngerti apa-apa gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Makanya harus ada persiapan ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah ini kalau kita lihat satu persatu yang harus disiapkan, pertama adalah tentukan challenge-nya apa. Nah challenge ini yang nanti teman-teman akan siapkan. Contoh, mau nge-redesign user flow untuk ningkatin konversi, mau nge-redesign masa depan mobil autopilot fokus pada milestone 2018-2020 misalkan gitu. Mau mengekspor model bisnis baru untuk nemuin produk di e-commerce apps misalkan gitu. Ini yang umum-umumnya ya. Kalau teman-teman sesuaikan aja dengan tugas besarnya. Bagaimana caranya teman-teman melakukan desain untuk membuat produk mengenai X. Nah X-nya ini adalah UVV message-nya aja. Nah itu yang kita sebut dengan
tantangan gitu, dan deliverable. Maka kalau dibikin template kalimat itu bentuknya kayak gini: sprint challenge, goal plus user type plus platform plus time frame. 4 hal ini harus ada gitu. Nah, ini akan dibikin juga sama teman-teman, namanya sprint challenge. Nah, kemudian teman-teman bangun tim. Jadi idealnya kalau nanti teman-teman kerja di industri gitu dan teman-teman punya knowledge mengenai desain sprint, rekomendasikan ke temannya atau ke atasannya bahwa yuk kita selesaiin solusi desain itu secara bareng-bareng. Karena faktor kenapa kita harus pakai desain sprint itu adalah desain yang dibuat oleh tim desainer UI UX gitu. Kadang ketika diberikan ke engineer itu tuh terlalu sulit desainnya, terlalu sulit untuk diimplementasikan, jadinya udah nggak akan kekejar gitu ya, karena deadline-nya sempit gitu misalkan kayak gitu. Nah, maka dilibatkan 3 stakeholder ini yang ada urusannya ngurusin human atau desirability. Ini diampunya biasanya oleh marketing, oleh UI dan UX gitu ya. Kemudian yang kedua adalah viability atau level bisnis. Ini yang biasa dipegang oleh CEO atau product owner atau product manager. Ini based on viability. Biasanya yang nentuin deadline tuh ini gitu, kapan nih batas waktu harus selesai gitu. Ini adanya di orang bisnis. Satu lagi adalah visibility. Nah, ini yang sering dilupakan buat teman-teman yang sering bikin apps gitu ya. Nggak pernah ngajak ngobrol engineer, front end engineer ataupun back end selama proses desain. Jadinya tuh desain jadi aja dulu nyampe ujung. Tapi pas udah jadi nyampe ujung baru dikasihin ke engineer. Oh, di situ engineer-nya bilang kayak, "Waduh, nggak bisa diginiin. Ini sulit. Ini harus butuh komponen lain. Ini nggak ada library-nya." Misalkan kayak gitu. Nah, itu yang terjadi masalah di lapangan. Gimana caranya? Ya desain sprint lah solusinya. Gitu. Di mana kita ngelibatin UI UX marketing, orang product owner, product manager, CEO gitu ya, atau orang bisnis, sama orang IT-nya. Orang IT-nya yang biasa diajak engineering manager, front end engineer, atau back end engineer, 3 itu. Itu yang untuk ngurusin visibility. Mungkin enggak desain ini dikerjakan seperti itu. Nah, gitu. Ini ya, komposisi tim desain sprint secara ideal dan maksimal kalau kita ngomongin angka 5-7 orang aja di satu kelompok. Gitu. Dan ini agenda ya. Jadi desain sprint itu teman-teman 5 hari normalnya secara teori, tapi IGN Smart bikin 4 hari. Tapi di sini ada referensi yang 2 jam saja bahkan bisa melakukan desain sprint gitu ya. Dan ini udah ada pointer-pointernya apa aja yang bisa dikerjakan desain sprint selama 2 jam. Artinya kalau teman-teman di kelompoknya, wah Pak, kita nggak kekejar nih desain sprint 5 hari, bisa nggak kita pakai yang nggak 5 hari? Bisa banget kayak gitu. Ini ada desain sprint ini versi yang 5 hari gitu. Understand idea, decide, prototype, test gitu ya. Kemudian ada yang 3 hari. Nah, ini adalah rundown-rundownnya. Teman-teman udah bisa jadikan ini acuan. Ada yang 1 hari bahkan, ini yang direkomendasikan oleh Mas Boris. Dan ada juga yang hanya 2 jam saja. Seperti ini gitu. Dan ini referensinya teman-teman bisa melihat lebih dalam. Oke, selanjutnya ini yang mau saya sampaikan. Jadi sebelum pandemi 2019 dulu ketika saya membahas mengenai desain sprint ke teman-teman RPL tuh butuh barang-barang fisik seperti ini gitu. Butuh barang-barang fisik yang dimana teman-teman harus bawa sticky note, harus bawa kertas buram, spidol gitu, masking tape, kemudian stiker dot gitu. Ini yang harus teman-teman bawa. Tapi kalau sekarang udah tinggal pakai Miro saja gitu ya. Teman-teman udah nggak usah pakai yang seperti ini. Pakai Miro aja udah cukup. Oke, itu dia tahap persiapan. Kita mulai langsung ke pembahasan mengenai desain sprintnya. Oke, saya akan langsung sambil simulasi ya. Biar teman-teman langsung kebayang.
Ini saya akan kopikan template ini untuk rekan-rekan. Kemudian nanti teman-teman tinggal copy paste aja gitu ya. Teman-teman tinggal copy paste, tinggal menyesuaikan ngedeletin kontennya dan mengisi dengan konten yang udah teman-teman siapin ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi nanti silakan rekan-rekan bisa ngambil di kelompok yang OY ya. Untuk kelompok yang lain ini template-nya. Jadi nanti kelompok OY juga tinggal bikin lagi aja di bawahnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini gambarannya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini. Kurang lebih gitu. Oke, yang tadi saya langsung mulai ya bahas gimana nih cara pakai template desain sprint-nya itu kayak gimana gitu ya. Tolong perhatikan baik-baik gitu, walaupun teman-teman lagi ada yang di luar, lagi ada yang berkegiatan hari ini, tolong perhatikan baik-baik agar tepat gitu ketika mengerjakan. Yang pertama yang harus teman-teman pelajari adalah area ini, start here gitu, sama ada course-nya juga. Nah, ini yang pertama kali diisi sama teman-teman, area orange, area atas. Inilah yang dinamakan sprint brief gitu. Jadi nge-briefing versi awal dulu, di mana di sini ngejelasin mengenai desain sprint udah ada, ini mah teman-teman tinggal pakai aja strukturnya, guideline-nya sama agendanya atau jadwalnya gitu ya. Dan ini udah ada, jadi ya udah tinggal dipakai untuk dibaca aja langsung. Kemudian ice breaking gitu. Nah, tadi kan sempat di-mention mengenai ice breaking. Jadi ini mangga silakan diisi area desain sprint-nya dengan nama role-nya sebagai apa di kelompoknya masing-masing. Kemudian ada fotonya teman-teman juga, terus ada icebreaker. Icebreaking-nya apa? Icebreaking-nya adalah berikan gambar anime, kartun ataupun hewan ataupun apapun yang merepresentasikan diri rekan-rekan masing-masing, kurang lebih gitu. Sehingga nanti teman-teman copy paste foto tersebut atau gambarnya kemudian dipaste ke sini gitu ya. Nah, ini untuk ice breaking. Selesai dari sini, nah kita masuk ke area pertama nih. Ini namanya research gitu. Dan di research inilah teman-teman tinggal copy paste hasil Javelin yang sudah valid. Jadi kalau misalkan di sini udah ada hasil Javelin yang udah valid, ini tinggal di-copyin, pindahin ke sini. Gitu ya. Jadinya nyambung nih dari desain dari Javelin board nyambung ke sini. Gitu ya. Oke, bagian ini saya skip. Kita langsung masuk ke 2 years goal dan sprint question ya. Nah, di sini. Monday namanya understand. Kalau di design thinking namanya discover gitu kan ya, atau empati gitu kan ya. Makanya kenapa teman-teman bikin empati map di awal. Jadi di Monday ini teman-teman akan mendapatkan ide-ide sesuai dengan customer need, market dan technical possibility. Teman-teman harus bisa membuat user journey goal-nya tuh sama metrik gitu ya di hari Senin ini. Nama eventnya adalah understand.
Understand, idea, decide, prototype, sama tes. Ini harapannya diingat-ingat gitu ya. 5 hari ini agendanya seperti catatan yang ada di sini. Nah ini yang harus dimention, ada long term goal. Tadi mah 2 tahun ya. Jadi long term goalnya itu estimasinya 2 tahun aja. Sprint question adalah hal yang mau dikerjakan di sprint saat ini. Kemudian user journey. Nah selama teman-teman udah bikin user journey, teman-teman ngasih insight dalam bentuk 360 lightning talk gitu. Teman-teman akan berbicara menggunakan perspektifnya masing-masing sesuai dengan masalah yang didapatkan. Setelah selesai, masuk ke affinity mapping, zen coding, dan pick target spesifik. Nah ini adalah output akhir dari hari pertama. Flow dan target secara spesifik. Seperti itu. Oke. Ini aturan mainnya udah ada di tempat yang tadi juga. Nah, ini kick off dilakukan oleh Sprint Master. Sprint Master nge-infoin apa aja yang harus dilakukan oleh para peserta, tinggal dibacain aja dan kemudian bisa perkenalan diri. Kalau tadi kan ice breaking-nya seperti tadi ya, kalau ini contoh-contohnya ice breaking yang sifatnya fisik. Ice breaking itu digunakan kalau ternyata teman-teman belum saling kenal satu sama lain atau mau menumbuhkan chemistry lebih dalam dari teman-teman yang sering sih ketemu tapi belum sering untuk ada di satu studi kasus bareng gitu. Ini harus tetap ada biar cair konteksnya gitu. Oke. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah penentuan long term goal. Long term goal, teman-teman harus punya visi ke depan. Misal tadi kelompok OY akan membuat aplikasi mengenai ini ya, bagi makan. Nah, di sini di long term goal itu langsung in 2 years gitu. Nah, ini teman-teman ngasih ide tuh per orang ya. Jadi warna satu ini tuh satu orang. Ini ada Rizka, Yora, Dina, Sansan gitu ya. Yang di bawah juga ini area-areanya. Tapi kalau teman-teman kan kelompoknya cuma berapa orang ya? 5 apa 6 gitu. Nah itu ya satu area ini satu aja gitu ya. Nah ini syaratnya long term goal itu atau 2 years goal itu make it tangible, make it specific, make it measurable. Jadi kalau dibikin kalimatnya tuh kayak gini, we will have a fully automated solution yang seperti apa for onboarding a new customer with 80% reduction in staff time plus 95% customer satisfaction. Nah ini contohnya, contoh yang benernya. Nah jadi teman-teman langsung deh bikin di sini ide-idenya. Kalimatnya sederhana ya. Kalimat sederhananya adalah what will the ideal world look like in 2 years? Hal apa yang mau teman-teman gapai dalam 2 tahun mengenai aplikasi bagi makanan ini? Format jawabannya harus seperti ini. Make tangible, specific, sama measurable gitu. Kita pengen 2 tahun ini bagi makan punya customer di atas 5.000 user dengan retensi 90%. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi tangible, spesifik, dan measurable ya. Nah itu tuh ide-ide setiap orang tuh. Masukin satu ke sini semua. Nah kalau udah masing-masingnya dimasukin, habis itu pindahin gitu. Pindahin ide-idenya ke bawah gitu. Jadi setiap orang ide-idenya pilih ke bawah, dari sekian ide yang ada ini semuanya dimasukin ke bawah. Nah, habis itu jika selesai 2 years goal ini, teman-teman langsung voting gitu. Nah, aturan votingnya adalah satu leadernya itu boleh 5 dot stiker kayak gini gitu. Boleh bikin 5. Jadi boleh punya kesempatan 5 hak suara untuk milih ide-ide dari yang udah ada di sini. Kalau untuk masyarakat biasa atau alias teman-teman gitu sebagai tim pendukung anggota dari desain sprint itu 3 saja. Jadi leadernya 5,
gitu ya. Leadernya 5, anggotanya 3. Nah, nanti voting lah, silently voting. Oh, ternyata 2 years goals ini bagus, oh ternyata 2 years goals ini bagus, pilih aja. Nah, nanti teman-teman cari yang paling banyak. Nah, kalau di sini misalkan ini kan udah dapet nih konteksnya dia yang paling banyak, yang ini misalkan gitu ya. Nah, abis itu kalau udah selesai, teman-teman langsung move gitu ke area yang kedua, namanya adalah sprint question. Nah, jadi kalau di sini di sprint question, kalau ini adalah hal-hal yang positif, namanya super optimistic. Kalau di sprint question adalah hal-hal yang sifatnya tuh pesimistik atau yang berpotensi menjadi masalah gitu. Nah, kalau kita balikin ke slide lagi, langkah yang selanjutnya itu adalah sprint question di sini ya. Jadi bisa nggak ya? Nah, can we gitu. Kalau tadi kan ngomongin mimpi, oh saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C gitu. Nah, ini long term goal. Tapi ketika masuk ke sprint question, bisa nggak ya ngejalaninnya? Nah, gitu. Atau, nah itu tuh terlalu global kalimatnya ya, nggak boleh bikin kayak gitu. Tapi ini standarnya. Bisa nggak ya make a specific sama written it as a question. We file B2C, customer don't trust us. Can we get a customer to trust us? Gitu. Jadi sprintnya adalah gimana caranya aplikasi bagi makan ini bisa mendapatkan banyak donatur, misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh contoh sprint question. Bagaimana caranya aplikasi bagi makanan ini bisa nyaman dan mudah untuk digunakan oleh user dengan mobile phone Android, misalkan kayak gitu. Nah, itu sprint question gitu. Nah, itu setiap orang dikasih kesempatan buat nuangin idenya di sini. Habis itu seperti biasa dimasukin ide-idenya ke sini gitu ya. Habis itu voting lagi kayak tadi. 2 kali, 5 untuk leadernya, 3 untuk anggotanya. Oke, nah jika sudah selesai, maka selanjutnya adalah pick a target atau bikin user journey. Nah, jadi kalau kita buka di slide lagi di sini, make a project map. Nah, ini yang udah dibahas kemarin, teman-teman kan udah bikin user journey itu. Nah, jadi kurang lebih user journey yang ideal itu ya bentuknya user journey yang seperti ini. Ada fasenya, ada channelnya, ada flow-nya di area tengah, ada trust, kemudian ada empathy map. Nah, jadi kalau di contoh yang ini mah empathy map-nya tuh dimasukin ke dalam tabel, thinking, feeling, doing, sampai hearing gitu ya. Ini ada di sini dan ada pain point juga, kurang lebih kayak gitu. Nah, inilah user journey-nya. Tapi nah, ya ini contoh user journey ya yang udah teman-teman kerjain, awalnya dari siapa, berakhirnya di siapa. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di sini di area yang ada di sini gitu, itu copyin dulu nih area atasnya. Nah, jadi tadi yang udah kepilih di sini, suara yang paling banyak siapa, di copy, dipaste ke sini gitu. Kemudian ini namanya 2 years goal. Kemudian begitu juga dilakukan dengan sprint question. Nah, yang ini ada sprint question nih. Yang mana yang terpilih yang punya hasil votingnya paling banyak, 3 dipindahin ke sini. Bisa nggak ya kayak gini? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, ini tinggal dikopiin, masukin ke area atas. Nah, selanjutnya di sini nih, ini adalah area user journey. Nah, teman-teman udah nggak usah lagi ngelakuin user journey. Kenapa? Karena udah ada di sini. Nah, ini kan udah ada nih 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal copy aja lagi gitu ya. Copy user journey ini masing-masing ke dalam sini gitu. Nah, ini udah dimasukin tuh ya 5-5-nya, tinggal di copy paste. Nah, apa sih yang harus selanjutnya dilakukan setelah user journey-nya
di masing-masing orang responden kemarin itu udah dimasukin di sini. Teman-teman bikin satu user journey versi ultimate-nya gitu ya, bukan versi ultimate-nya, versi hasil di-compile dari semua orang tersebut. Jadi kan setiap orang udah ngelakuin seperti itu tadi. Nah, teman-teman bikin tuh versi yang lengkapnya di sini, bukan hasil compile dari 5 insight tadi gitu. Nah, di sini teman-teman jangan dulu lihat yang warna merah, jangan dulu lihat yang ditandain hijau, ditandain biru muda seperti ini ya. Anggaplah flow-nya udah ada aja gitu. Jadi di sini tuh sekali lagi udah hasil compile dari 5 user journey yang udah dibikin. Udah nih beres di challenge map and group work area gitu ya. Sekarang teman-teman masuk ke Ask the Expert dulu gitu. Nah, ngapain sih di Ask the Expert itu? Nah, di sini teman-teman akan melakukan 360 lightning talk. Ask the Expert 360 lightning talk itu teman-teman akan mendapatkan how might we. Nah, disinilah teman-teman. Jadi kalau kemarin di desain di idea validation teman-teman udah dapetin pain, teman-teman udah dapetin gain. Nah, kira-kira potensi fiturnya apa saja? Nah, di sini poinnya how might we gitu. Secara konteks di industri ada 5 jenis pembahasan yang harus disampaikan oleh seseorang. Ada yang ngomongin visi dari perusahaannya atau goalnya, ada yang ngomongin suara dari user, ada yang ngomongin tentang existing produk hasil evaluasinya, ada yang ngomongin kompetitor audit gitu, ada yang ngomongin tentang teknologi atau consideration opportunity kayak gitu ya. Nah, kelima hal ini harus disampaikan, dipresentasikan oleh masing-masing anggota kelompoknya selama 5 menit gitu. Konteks apa aja yang dibahas? Konteks yang dibahasnya adalah flow yang tadi. Jadi dari flow yang udah berjalan di sistem yang saat ini sedang berjalan, itu kayak gimana sih insight-insight masalah yang terjadi di dalamnya. Nah, maka ini yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman yang akan presentasi harus nyampein pointer-pointer ini kurang lebih. Jadi ini udah saya kasih guide apa aja yang harus dibahas disampaikan di forum tersebut gitu ya. Nah, seperti ini ada stage 1, stage 2, stage 1 ada kompetitor, existing, teknologi, ini yang harus disampaikan. Kalau ternyata di dalam kelompok itu teman-teman berperan sebagai orang yang berbeda-beda. Nah, saran saya di kelompoknya sekarang ya ada yang ngurusin, ada yang ngomongin tentang ada nggak sih kompetitor auditnya aplikasi beri makan gitu kan ya? Ada nggak aplikasi beri makan sebelumnya? Belum ada, ya udah berarti area ini nggak usah dibikin karena saat ini baru dibikin gitu. Nah, ini suara user. Nah, suara user itu yang kemarin ID validation ini mangga bisa di-present kayak gitu. Nah, setelah selesai nge-present, itu setiap orang yang menonton si satu orang dalam satu kelompok tersebut present harus bikin how might we. How might we itu nggak boleh terlalu luas, nggak boleh terlalu dangkal. Contoh how might we make people happy. Itu tuh terlalu abstrak gitu ya, harus didetailin lagi happy-nya itu seperti apa. Atau terlalu rinci gitu, seperti how might we make a buy button blue. Nah, itu udah masuk ke tactical design, nggak butuh how might we kayak gini. Nah, maka how might we itu levelnya biasanya adalah fungsionalitas atau use case atau fitur gitu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan presentasi, orang yang lain itu langsung harus nulisin ide-idenya. Nah, maka ketika mereka nulisin ide-idenya, dicantumin di sini. Wah, gimana ya kalau di proses itu kita bikin fitur konsultasi,
Gimana ya kalau bisa nampilin histori konsultasi, misalkan gitu. Gimana ya kalau kita pakai teknologi Firebase? Gimana ya kalau di project itu kita bikin hostingannya di sini? Gimana ya kalau kita melibatkan UMKM untuk kolaborasi? Nah, misalkan kayak gitu-gitu. Ini How My Way-nya nggak dibatasin harus 3 ya, bikin aja sebanyak mungkin. Kayak gitu. Nah ini udah nih. Setelah di expert itu ngejelasin mengenai insight-insightnya mereka seperti ini, dan teman-teman udah bikin How My Way masing-masing, turun ke bawah. Pindahin How My Way yang di atas ke sini semua. Nah, habis itu baru deh teman-teman lakukan voting lagi. Votingnya biasa ya. Leadernya 5 dot, anggotanya 3 dot. Kayak gitu. Di sini langsung udah dimasukin di voting, nanti dipilih How My Gui yang paling banyak suaranya gitu. Nah, misalkan anggaplah udah terpilih ini. Habis itu balikin ke proses sebelumnya, yaitu proses flow. Nah, di proses flow inilah teman-teman kan ketika bikin flow itu udah tahu pain point-nya di mana aja. Kan gitu ya. Nah, maka pain point itu disampaikan tadi ketika voice of the user gitu kan. Tadi ada yang presentasikan, oh ini hasil feedback user kemarin loh, kita udah gathering requirement dan tahu pain point-nya di mana aja. Nah kan mereka langsung bikin How My Gui itu. Nah si How My Gui yang warna biru tadi atau yang punya suara terbanyak di sini dipindahin ke area sini. Nah maka disinilah kita pick a specific target gitu. Nah di sini udah pick a specific target, maka ya udah area inilah yang akan didesain sprintkan gitu. Sorry, bukan didesain sprintkan. Area inilah yang akan di sketsakan bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan flow ini tuh banyak banget gitu ya, dan kalau kita terjemahkan ini ke dalam desain pun kan desainnya bisa jadi banyak misalkan kayak gitu. Tapi area inilah yang akan difokuskan untuk disketsa. Nah, udah nih beres, kita udah selesai di hari pertama gitu. Setelah affinity mapping alias pengelompokan insight How My Gui-nya, habis itu di voting. Setelah selesai di voting, habis itu teman-teman melakukan pick a specific target seperti tadi. Ketika udah dipilih specific targetnya, udah selesai hari pertama, diakhiri dengan stage 2 yaitu divine gitu. Divine di sini adalah metrik. Jadi banyak banget metode-metode metrik yang bisa dilakukan. Ini contohnya gitu. Cuman saya nyaranin mungkin ya bisa menggunakan herd metric gitu. Happiness, engagement, adoption, retention, sama task success gitu. Nah ini yang harus dipakai oleh teman-teman untuk nge-breakdown langkah selanjutnya, karena teman-teman udah nge-pick a specific problem yang mau dibikin solusi How My Gui-nya. Nah kemudian teman-teman akan fokus nih di How My Gui-nya yang akan masuk ke fase selanjutnya. Nah maka di fase selanjutnya ini teman-teman harus bikin metrik. Nah kalau metrik itu langsung teman-teman bisa tentuin aja. Nah gimana nih metriknya? Kalau dari happiness, goalnya apa, signalnya apa, satuan ukurnya apa, gitu. Ini yang sering kali kelewat sama mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mau bikin solusi apapun terhadap masalah apapun di kesehariannya masing-masing, teman-teman harus tentuin parameter suksesnya itu apa, gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman bikin ini parameter suksesnya nggak clear, gitu ya. Maka kenapa minggu depan tuh teman-teman harus responsi dengan saya terkait ini agar sukses metriknya betul-betul bisa tajam dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini hari Senin, stage 1 dan stage 2 udah selesai. Jadi tadi stage 1 understand, stage 2-nya tadi adalah divine. Nah, kita masuk ke stage 3 nih. Diverge namanya, yang ada di hari kedua gitu ya. Di hari kedua itu udah masuk stage 3 namanya diverge. Outputnya adalah lightning demo dan solution
sketch. Gitu. Apain aja? Nah, ini yang pertama. Langkah ke-8, yang pertama di hari kedua, itu di hari Selasa, itu adalah mode lightning talk. Mode lightning demo gitu. Jadi, teman-teman itu diharuskan riset dulu desain-desain yang sering teman-teman lihat, tapi bukan desain aplikasi yang lagi mau dibikin ya. Ini mah jadi mencari referensi gitu. Teman-teman harus mencari referensi, kemudian di-copy dan dimasukin ke dalam Miro-nya gitu. Nah, areanya yang mana? Yang ini, lightning demo. Ini contohnya. Jadi lightning demo itu adalah find inspiration, make it visual, make it specific. Gitu ya. Ini contohnya. Jadi aplikasinya adalah aplikasi bagi makanan gitu. Kira-kira ada nggak aplikasi sejenis yang ngomongin bagi makanan juga? Misalkan gitu ya. Itu boleh. Desainnya kayak gimana? Nah, pointer-pointer yang menjadi acuan teman-teman, misalkan, oh bagus nih desainnya, nah itu ditulisin, oh ini tuh bagus di area ininya, oh ini tuh kurang di area ininya, misalkan, tapi ini bagus juga di area ininya, nah itu ditulisin, ini nama aplikasinya, ini adalah desainnya, gitu ya. Nah ini contoh di kelompok yang di sini, misalkan, oh saya mah, ini kan aplikasi tentang hewan, tentang manage hewan peliharaan gitu ya, mengelola hewan peliharaan. Tapi kelompok ini nyari referensi desain dari LinkedIn gitu kan, nyari referensi dari Weverse, nyari referensi dari Sosiola gitu. Ini kan bukan aplikasi mengenai hewan atau pelihara hewan gitu kan. Tapi ini boleh gitu, karena yang namanya lightning demo itu adalah aktivitas mencari referensi. Nah, di sini dikasih tahu referensinya, oh ini tuh desainnya bagus, menarik, warnanya oke, tata letaknya oke. Nah, ini tuh tujuannya biar apa sih? Teman-teman ngelakuin yang kayak gini, biar si anggota yang masuk ke desain sprint itu ketika desain nggak ngawang-ngawang, dia tuh udah tahu dan udah dapat dulu referensinya gitu. Dan setiap aktivitas ini teman-teman ingat, di sebelah kiri atas ada waktu. Aktivitas untuk melakukan ini adalah 30 menit gitu ya. Jadi nanti si sprint masternya harus memfasilitasi bahwa ya ini tuh ini loh, maksudnya waktunya enggak panjang, waktunya cuma 30 menit gitu kan. Kurang lebih kayak gini. Nah, udah nih selesai di lightning demo, referensinya udah didapat. Selanjutnya adalah solution sketch. Nah, disinilah teman-teman akan melakukan sketsa solusi bareng-bareng gitu. Nah, jadi kan tadi udah dapet tuh di flow user journey itu how my nya udah dapet. Nah, yang teman-teman bikin di sketsa ini adalah boot up notes and idea. Bikin notes dulu. Tadi kan udah dapet tuh notesnya di HMW. Nah, itu udah idea, ide-ide kasarnya diambil, udah juga dilakuin. Nah, teman-teman langsung lakuin namanya Crazy 8. Setelah beres Crazy 8, baru bikin namanya Solution Sketch. Nah, yang di Crazy 8 kan itu adalah teman-teman nanti punya kertas fisik, dilipat jadi 8 bagian, atau di Miro-nya teman-teman langsung bikin area 8 bagian. Itu boleh. Nah, nanti di setiap kotak-kotak tersebut teman-teman cantumin potensi-potensi ide yang bisa dibikin untuk, nah ini dia. Jadi kalau teman-teman mau ngelakuin namanya sketching, itu tuh nggak semua desain. Jadi pick a specific target, yaitu yang mana? Yang tadi, yang udah dipilihin. Ini adalah flow-nya, membutuhkan konsultasi untuk masalah hewan. Pain point-nya apa? Khawatir. How my nya apa? How my pengguna bisa melakukan konsultasi yang dilempar ke WhatsApp. Kemudian setelah berkonsultasi bisa mendapatkan poin. Nah, yang dibikin sketsanya adalah yang warna biru ini. Gitu. Sketsa konsorsium, sketsa co-creation, hasil ide bareng-bareng gitu ya. Itu tuh spesifik yang ini saja fiturnya. Tidak ngomongin semua fitur gitu ya. Ini yang mahasiswa biasanya suka sering kelewat atau salah kaprah. Jadi di desain sprint itu
Nah, di area ini di area part sketch ini, nah yang dibikin seperti ini crazy egg-nya ini adalah spesifik hanya bagian konsultasi saja. Nah, bikinlah 8 hal yang kayak gini gitu sampai bisa eh, ngegambarin beberapa ide mengenai, jadi satu kotak ini tuh adalah ngomongin semua tentang konsultasi, bukan alur, bukan. Jadi crazy egg itu hanya satu desain saja gitu. Nah, kalau udah nih crazy egg udah beres, baru deh teman-teman masuk ke dalam solution sketch. Nah, jadi kalau konteks di Miro ini, solution sketch ini adalah compile gitu ya, gabungan gitu dari desain yang udah ada, solution sketch-nya, sama hasil crazy egg yang teman-teman ngerasa wah saya akan milih crazy egg yang ini nih, misalkan ya teman-teman ini secara individu udah bikin nih 8 gitu kan, tapi secara personal teman-teman milih kayaknya desain yang ini aja nih yang paling oke gitu, untuk kemudian diambil, dipilih dan dimasukkan ke dalam sini. Nah, kalau udah di sini namanya juga ini udah masuk ke solution sketch ya. Jadi disinilah teman-teman melakukan sketsa yang tadi udah dilakukan ke dalam bentuk flow inti ya. Nah, jadi setiap orang itu kan akan bikin flow mengenai konsultasi ke WhatsApp yang pada akhirnya bisa ngedapetin poin, kan gitu ya kalimat how might be-nya. Nah, itu tuh bisa diterjemahkan ke dalam berapa gambar. Nah, kayak gini. Jadi gambar-gambar yang ada di sini tuh harusnya ya itu adalah gambar yang ngomongin mengenai konsultasi gitu. Bukan fitur secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada login, ada register, ada login semuanya. Ya karena emang flow-nya dari register atau login dulu si kelompok ini teh. Baru kemudian masuk ke menu konsultasi idealnya, dan setelah melakukan konsultasi ngelempar ke WhatsApp dan dapetin poin. Kan kurang lebih kayak gitu. Nah, itu gimana tuh tata letaknya? Nah, di sini dimasukin. Jadi kalau di sini ada fitur-fitur yang lain, fitur-fitur yang lainnya itu nggak usah dibikin dulu gitu, karena fokusnya di fitur konsultasi saja. Nah, oke, udah nih crazy egg, udah juga bikin solution sketch-nya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan presentasi. Jadi setiap orang di sini akan melakukan presentasi. Teman-teman akan melakukan presentasi secara individu, ngejelasin bahwa flow-nya seperti apa. Nanti setelah itu, teman-teman yang lain melakukan auto kritik, speed kritik. Nah, speed kritiknya itu kayak gini. Kasih feedback kalau emang sketsanya itu baik. Tapi kasih feedback juga kalau ternyata sketsanya itu kurang bagus gitu ya. Maka di sini kalimatnya kan we should test apa misalkan gitu. Oh, kayaknya ini nggak oke deh ininya, kayaknya harus dites misalkan kayak gitu. Nah, ini harus dikasih nih. Dan di sini teman-teman bisa melakukan penempelan langsung ketika temannya melakukan presentasi. Jadi kalau teman-temannya lagi presentasi, oh ini desainnya, ini flow-nya, temannya itu bisa langsung nulis di sticky note dan ditempel. Oh, ini areanya ini komponen ya. Jadi kalau yang di bawah ini yang warna merah nih teman-teman, ini adalah komponennya. Jadi misalkan ini nih username, ini tuh adalah text field, ini text field. Kemudian masuk ini adalah button gitu. Soalnya kan ini sketsa ya, jadi masih butuh untuk dilakukan ini. Komentar-komentarnya adalah yang sticky note warna kuning. Nah, udah nih presentasi dan udah juga ngasih feedback masing-masing. Kalau udah, voting lagi. Gitu. Jadi voting lagi, yang boleh di voting itu langsung bisa per desain. Gitu. Jadi per desain aja itu boleh loh di voting. Ini di voting, ini di voting, ini di voting kayak gitu. Cari hasil voting yang paling banyak. Nah, kalau udah selesai di voting bisa aja misalkan gini, ini ada 3 desain nih. Yang di votingnya itu yang tengah doang. Itu boleh. Jadi bisa jadi loginnya misalkan pakai yang orang lain, yang main menunya pakai yang orang ini misalkan. Kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi ini adalah kunci desain sprint.
melakukan sketsa bareng-bareng berdasarkan perspektif yang berbeda-beda. Perspektif user, perspektif bisnis, sama perspektif teknologi. Kayak gitu. Nah, udah beres. Setelah di sini, proses selanjutnya adalah Wednesday, gitu ya. Deliberate and focus yang tadi, gitu. Teman-teman bikin art museum seperti yang tadi udah saya sampaikan. Jadi setiap orang akan presentasi sama seperti di museum, orang-orang akan ngasih kritik gitu ya, dengan melakukan speed kritik yang tadi udah dibahas, dan orang-orang kasih decision dalam bentuk voting gitu. Setelah di voting dipilihlah misalkan ini gambar yang ini yang bagus untuk orang yang kedua, ini yang kepilih, yang ketiga ini yang kepilih. Setelah selesai, baru teman-teman rumble or all in one gitu. Teman-teman bisa melakukan thinking head. Kalau ternyata ada ide-ide lain yang belum ke cover, nah maka selanjutnya baru deh di sini teman-teman bikin namanya storyboard utuh gitu. Jadi kalau teman-teman udah bikin udah kepilih tiga desain utama dari flow utama, maka teman-teman tinggal bikin. Nah, kalau di sini adalah flow aplikasi, gitu ya. Flow to be alias flow aplikasi, bukan lagi flow yang saat ini berjalan, gitu. Jadi di sini adalah storyboard pembuatan flow secara utuh dengan dasar desain yang udah terpilih hasil voting, gitu ya. Nah, ini kurang lebih kalau kita lihat lagi. Seperti ini. Nah, jadi di sini bikin flow masing-masing dulu gitu. Nah, ini setiap orang tuh bikin flow masing-masing kayak gimana. Ini masuk login, baru masuk ke home, dari home langsung pilih apa. Kelihatan di sini pemikiran satu orang dengan orang yang lain berbeda gitu. Padahal ujungnya teman-teman bisa lihat, ujungnya itu semuanya clear, yaitu konsultasi dan mendapatkan poin atau reward gitu ya. Tapi ternyata ide satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, desain sprint menjembatani ini. Nah, maka setelah ide-ide setiap orang ini udah dituangkan mengenai flow aplikasinya seperti apa gitu. Nah, baru deh langkah selanjutnya adalah bikin user flow atau storyboard yang utuh seperti ini. Nah, artinya gambar-gambar yang ada di sini pun udah hasil dari sketsa yang terpilih tadi. Misalkan di sini ini kepilih satu, ini kepilih satu. Nah, itu tuh udah pasti harus ada di sini. Nah, untuk sisanya yang lain-lain itulah baru yang dibikin mandiri oleh UI designer dan UX research. Tidak membutuhkan orang bisnis, tidak membutuhkan orang teknis atau orang IT yang ngoding gitu. Nah, ini adalah storyboard utuhnya. Selesai nih storyboard utuhnya, udah dikasih garis-garis juga gitu ya, dari mana mau kemana gitu, udah. Nah, selanjutnya masuk deh ke hari keempat, namanya prototyping. Di sini mah udah urusan UI designer yang ada di kelompoknya masing-masing. Si UI designer nanti akan pakai namanya Figma, tapi ini ada tools-tools yang lain yang bisa jadi referensi teman-teman kalau mau ngebuat sebuah desain gitu ya. Langsung filosofi warna yang udah dibikin di branding kemarin, teman-teman bisa perdalam lagi makna dari warnanya menggunakan teori warna yang ada di buku ini gitu ya. Jadi setiap warna itu harus punya filosofi. Oke. Nah, kalau di Miro itu langsung hasil akhir prototypingnya yang ada di Figma pindahin ke sini gitu ya. Jadi kalau di awal misalkan kalau kelompok OY kan udah bikin branding warna tuh, nah si branding warnanya langsung terapin ke desain high fidelity-nya gitu. Nah udah nih sampai sini, itu kan teman-teman akan bikin di Figma tuh desainnya. Nah nanti design by design yang ada di Figma copy-in, paste, masukin ke sini gitu sampai dapat hasil akhirnya utuh flow-nya seperti ini sampai ke riwayat konsultasi ya. Oke.
Nah, habis selesai di sini, langkah terakhirnya adalah teman-teman menyiapkan bukan kuesioner ya. Teman-teman menyiapkan daftar pertanyaan untuk interview gitu. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk interview karena fase terakhir yaitu hari kelima adalah tes. Nah, di fase tes inilah teman-teman akan melakukan validasi asumsi. Nah, ini acuannya ya ketika nanti teman-teman melakukan interview gitu terhadap hasil desain yang udah disiapkan. Mulai dari friendly welcome, ngasih tahu kita lagi mau bikin apa, dan ini desainnya udah jadi mau minta feedbacknya seperti apa. Nah, inilah area observasi ya, area observasi yang harus teman-teman lakukan. Jadi selama usernya nanti menggunakan prototype yang udah teman-teman siapin gitu ya, teman-teman lihat nih, dia bisa nggak achieve goal-nya sampai ujung. Kalau konteksnya kelompok yang tadi kan konsultasi itu, bisa nggak dari login dia tuh nyampe ke halaman ujung, itu diliatin aja gitu. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah tuh mandek gitu kan ya, nah nanti teman-teman bisa elaborasi, ibu kenapa? Nah di sini yang kedua pertanyaannya, what works, what doesn't works, apa yang berjalan baik, apa yang berjalan belum baik gitu. Di sini what works sama what doesn't works kayak gitu. Nah ini yang ada di lanjutan pertanyaan dari can we achieve their goal. Kemudian tanyakan juga setelah respondennya menggunakan, hal apa dari desain yang udah ada ini yang ibu sukai dan ibu tidak sukai gitu. Nah ini langsung ditanyain. Kemudian ibu setelah ibu menggunakan tadi, kira-kira hal apa ya yang harus diimprove menurut ibu atau dikembangkan. Nah nanti dikasih tahu. Sama kemudian apakah, ini pertanyaan paling akhir ya, ketika nanti teman-teman melakukan interview mengenai hasil dari desain yang udah dibikin ini, apakah desain yang udah kita bikin ini bisa ngejawab kebutuhan ibu atau tidak. Ah gitu. Udah sih, kuncinya 5 pertanyaan ini aja cukup gitu ya untuk melakukan validate ke usernya gitu. Sampai nanti kalau udah di interview, di compile insight-insightnya ke dalam pattern positif, netral ataupun negatif. Kalau dicontoh kurang lebih seperti ini nih. Ini udah langsung hasil akhir ya. Jadi ini ada nama-nama respondennya 5 orang gitu. Kemudian nanti di sebelah kirinya itu adalah nama-nama fiturnya dari nama-nama halaman dari halaman yang teman-teman udah bikin di prototype. Misalkan halaman login, halaman apa. Nah yang di atas ini adalah first impression. Jadi teman-teman lihat ketika pertama kali usernya pakai prototipenya, teman-teman lihat wajahnya. Biasa aja kah, excited kah, mengkerut kah, tidak suka kah, merasa aneh kah. Nah itu insight-insightnya dilihat ketika usernya pakai prototipe teman-teman. Ini first impression, atau teman-teman juga bisa nanya di pertanyaan setelah usernya menggunakan ya, gimana nih kesannya ibu pertama kali menggunakan desain ini. Nah itu sejujur-jujurnya user menjawab gitu ya. Jadi jangan peres gitu. Kasih tahu usernya, ibu tolong jawab dengan jujur. Jangan ada rasa tidak enak gitu kepada kami karena kami butuh data yang valid sesuai dengan insight dari ibu. Nah maka teman-teman nanti akan mengelompokkan insight-nya mulai dari yang paling negatif yaitu spectral fail sampai ke yang paling bagus yaitu stellar sukses. Jadi ini kalau dibikin skala ya ini netral 0, ini negatif 1, ini negatif 2, ini 1, ini 2 gitu. Nah itu tuh disesuaikan dengan warna. Jadi kalau misalkan ternyata ada feedback yang negatif, itu di halaman yang mana tuh feedback negatifnya, maka dipetain di sini. Kalau kita lihat di sini tuh nggak ada yang merah banget ya, kalau ini contoh kelompok yang ini. Paling ada juga yang oranye alias kurang baik lah gitu, bukan sangat tidak baik, bukan, tapi kurang baik. Contoh nih, warna pink di background terlalu pucat, tagline-nya diperjelas. Nah ini tuh konteksnya ada di halaman login gitu loh. Jadi mappingnya teman-teman tuh kayak gini harusnya.
Font size-nya harus diperbesar, status diperjelas lagi, misalkan beri warna. Semakin banyak insight-nya, ketika teman-teman mendapatkan insight yang betul-betul natural, banyak feedback negatifnya nih, ditulis aja sesuai dengan feedback user di lapangan. Jadi saya tidak menilai teman-teman harus bagus semuanya, bukan. Justru yang saya nilai dari desain sprint kelompok masing-masing ini adalah ketepatan mengerjakan desain sprintnya dan validitas di lapangannya. Jadi semakin valid, semakin sesuai dengan suara rakyat, itu semakin bagus. Jadi bukan hal yang mengada-ngada. Atau bisa jadi teman-teman kurang dalam menggali pertanyaan kepada respondennya, gitu ya. Nah, jadi ini silakan dikerjakan. Nah, kalau udah selesai seperti ini, baru deh teman-teman lakukan revisi sesuai dengan hal yang belum berjalan dengan baik, alias yang punya nilai negatif 1 ataupun 2. Oh, ternyata ini fontnya harus diperjelas, diperbesar, warnanya jangan terlalu pucat. Perbaiki itu desain yang udah ada di sini ke hasil barunya. Nah, nanti hasil barunya digambar lagi ada di sini. Tapi cukup si gambar barunya itu adalah high fidelity-nya saja. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai desain sprint. Jadi kalau di sini ini di slide itu udah contoh-contoh ke produk yang lain gitu mengenai desain sprint. Dan kurang lebih ini gambaran vlognya ya. Jadi teman-teman harus bikin vlog, durasinya 10 menit, maksimal 40 menit gitu. Konten vlognya harus berisi semua alur, disertai dengan outputnya masing-masing. Bikin sekreatif mungkin, bikin judul clickbait, dan seterusnya sampai nanti dipresentasikan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kalau tanggal pengumpulan mah clear ya. Video ini batas pengumpulannya adalah ketika UTS gitu. Dan UTS RPL itu adalah minggu kedua gitu ya. Jadi waktunya masih cukup panjang. Artinya apa? Setiap proses yang teman-teman lagi jalani hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat itu harus direcord dalam bentuk video, jangan lupa gitu ya. Dan nah ini langsung saya kasih langsung tugasnya ya, yang harus teman-teman kerjakan 1 minggu ke depan. Yang harus teman-teman kerjakan sampai 1 minggu ke depan adalah sampai fase ini, prototyping gitu. Jadi 1 minggu ini teman-teman harus ngerjain fase 2 years goal, sprint question, challenge map, ask the expert how might we, menentukan spesifik target, sampai nentuin herd metriknya apa. Jadi ini harus dikerjakan, gitu kan ya. Selesai dari sini hari kedua, teman-teman langsung lightning demo, bikin sketsa pakai Crazy 8, kemudian sketsa tersebut langsung dibikin part decision ya ke dalam bentuk sketsa-sketsa yang udah dikomentarin sama anggota kelompoknya. Nah ini yang dikerjakan juga di hari kedua atau di hari selanjutnya di minggu ini. Beres dari sini, teman-teman bikin namanya user flow dari aplikasinya. Setelah itu baru bikin storyboard secara utuh dalam bentuk low fidelity design dan diakhiri dengan high fidelity design di Figma yang di copy paste dari Figma ke sini. Nah, jadi tugas teman-teman 1 minggu ke depan setelah hari ini adalah sampai seperti ini. Jadi semua prosesnya dari atas ini gitu ya, terus sampai ke bawah sini, sampai ke prototype, itu dikerjakan 1 minggu ke depan. Di minggu depan, di pertemuan 7, selain kuis teman-teman akan meresponsikan sampai ke proses ini. Nah, baru deh setelah minggu depan kita responsi dan diskusi gitu ya, teman-teman baru menuju UTS, silakan langsung datang ke user untuk diinterview lagi satu-satu, dan silakan user mencoba prototype yang teman-teman udah bikin. Kemudian di-compile insight-nya, didapatkan insight-nya seperti ini. Setelah didapatkan insight-nya seperti ini, habis itu teman-teman lakukan perbaikan desain. Nah, lakukan perbaikan desainnya disimpan deh di sini gitu, yang hasil perbaikannya gitu.
Nah, maka kalau udah beres sampai situ, dan jangan lupa proses itu juga di video ya. Selama teman-teman nge-interview juga jangan lupa di video gitu kan ya. Habis itu udah tuh compile seluruh video, potongan-potongan videonya ke dalam satu video utuh, kemudian diupload ke YouTube gitu kan. Habis itu udah selesai dalam prosesnya, dan after itu udah teman-teman ketika UTS udah bisa langsung ngerjain soal UTS di kelas saja. Jadinya saya akan langsung melihat prosesnya teman-teman melalui video yang ada di YouTube kelompoknya masing-masing. Jadi satu kelompok satu channel YouTube aja, satu video gitu. Nah itu ya, jadi sekali lagi kesimpulannya, 1 minggu ke depan teman-teman lakukan proses Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai beres bikin prototype. Nah baru after itu kalau kita udah responsi, udah di ACC sama saya, baru teman-teman jalan ke lapangan untuk nge-grab hasil interviewnya, untuk melakukan interview dan grab hasil interviewnya seperti ini gitu. Setelah beres baru dikerjain perbaikannya, tapi nyampe minggu depan mah cukup sampai ini aja, nyampe prototype. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Apakah cukup jelas? Yes, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan atau nggak ada yang mau dikonfirmasi, ya kurang lebih untuk hari ini seperti itu. Jadi saya udah menjelaskan flow desain sprintnya dari awal sampai akhir, bisa dikerjakan 1 minggu ke depan. Kemudian untuk hari ini saya akan langsung melakukan penilaian dari apa yang udah teman-teman kerjakan gitu ya, karena responsinya udah 2 minggu terakhir kita berturut-turut melakukan responsi ideal validation. Jadi hari ini saya udah langsung harus nentuin hasilnya, dan kurang lebih ya ini kurang lebih kontribusi yang dari teman-teman ini akan menjadi penilaian pertama gitu. Nanti di minggu depan kita akan responsif mengenai desain sprint. Untuk ini akan saya langsung komenin di Miro-nya gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang tepat gitu, untuk kemudian masih bisa diperbaiki di 1 minggu ke depan, tapi memang nilainya mah udah nggak bisa diperbaiki ya, karena nilainya mah diketok palu sekarang gitu. Jadi at least biar teman-teman tahu gitu kira-kira kekurangannya ada di mana aja, itu saya akan coba insya Allah langsung share di Miro-nya langsung. Nanti ada sticky note saya ya, nempel di setiap Miro-nya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja paling. Ini sedikit reminder juga buat teman-teman yang belum ngisi, bisa ngisi. Kayaknya 1 orang belum ngisi, kalau minggu lalu sakit, sekarang nanti bisa di cross check lagi. Itu saja yang bisa saya share di agenda hari ini. Kita ketemu lagi hari Kamis depan, karena Kamis depan itu konteksnya adalah quiz dan responsi, dan di dalam quiz itu teman-teman ada isian esai. Nah maka kita akan ketemu secara offline di kampus ya. Namun jika ada hal-hal yang update gitu, seperti tadi misalkan dari teman-teman tidak available untuk offline, ya kabarin aja gitu. Jadi dari saya ngabarin, dari teman-temannya juga ngabarin gitu ya. Jadi intinya minggu depan kita akan quiz dan akan responsi mengenai desain sprint. Itu aja pemaparan dari saya mengenai desain sprint. Saya izin tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.